Oke, jadi di sini saya akan jelaskan halaman awal dari web saya. Nah, di sini ada daftar nama siswa. Nah, di sini kita akan isi daftar nama siswa, misalnya Aldo. Nah, kelasnya bisa kita isi juga, kelas dan usianya juga. Usianya isi juga, jenis kelaminnya isi juga. Nah, jadi di sini ada berbagai pertanyaan. Di sini kita bisa centang siswa yang kita mau. Kita centang, kita tambahkan data siswa, hasil data siswa. Nah, kita kembali. Nah, di sini ada lihat data record. Kita tekan. Di sini ada data siswa yang telah kita input tadi. Ada keterangan pribadiannya, seperti sanguinis itu apa, melankolis itu apa, koleris itu apa, flegmatis itu apa. Nah, bisa dibaca di sini. Nah, setelah itu di sini ada aksi edit. Nah, di sini kita bisa edit data siswa yang mau kita edit. Edit nama, kelas, siswa, dan jenis kelamin, dan pertanyaan-pertanyaannya bisa kita edit. Kita edit dulu, misalnya namanya Wery, kelas 12, usia 17 tahun. Di sini laki-laki. Nah, di sini pertanyaannya kita tambahkan, kita simpan perubahan. Nah, di sini namanya sudah berubah, usia sudah berubah. Nah, kalau kita mau hapus, kita tekan hapus. Oke. Nah, terhapus. Jika kita pengen cetak laporan, nah kita cetak laporannya. Nah, di sini muncul laporan kepribadian. Kita bisa lihat. Di sini ada tabel kepribadian siswa SMA Negeri 1 Seluas yang telah kita input tadi dan kita cetak. Terus kita kembali. Kita akan jelaskan function perseptron. Jadi, apa itu fungsinya? Function atau fungsi ini digunakan untuk memproses data nilai input dengan bobot tertentu dan menambahkan bias untuk menghasilkan keputusan apakah hasil 1 atau extrovert atau 0 atau introvert. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini awalnya nilai bias dijadikan nilai awal. Setiap nilai input yang dikalikan dengan bobotnya masing-masing, lalu hasilnya ditambahkan ke total yang telah kita nilai total yang telah kita hitung. Jika hasil dari nilai total yang lebih besar atau sama dengan 0, hasilnya adalah 1. Jika kurang dari 0, hasilnya adalah 0. Proses perhitungan. Nah, di sini apa yang dilakukan? Nah, membuat array untuk menggabungkan nilai sosial, logika, dan emosional sebagai input. Mendefinisikan bobot yang menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap aspek, seperti sosial seberikan 0,5, logika 0,3, emosional 0,2, memberikan nilai bias sebesar 0,4, min 0,4. Nah, bagaimana hasil dihitungnya? Nah,
Dari data tadi diproses oleh fungsi perseptron, nilai sosial, logika, dan emosional dihitung dengan bobotnya masing-masing, ditambahkan bias. Nah, sum sama dengan, bagaimana hasilnya dihitung? Dari data tadi diproses oleh fungsi perseptron, nilai sosial, logika, dan emosional dihitung dengan bobotnya masing-masing, ditambah bias. Nah, sebelumnya saya ada bilang extrovert dan introvert. Nah, jadi kita balik lagi ke keterangan data siswa tadi, kepribadian siswa tadi. Nah, di sini kan ada sanguinis adalah orang yang ceria, mudah bergaul, optimis, dan mereka cenderung memiliki banyak teman dan suka berada di pusat perhatian. Nah, itu adalah extrovert. Sedangkan melankolis adalah orang yang berpikir mendalam, analitis, dan sering merasa cemas atau pesimis. Nah, ini adalah introvert. Sama halnya dengan koleris. Ini adalah extrovert, dan pragmatis juga extrovert.